warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Darajat dengan NIM 2020201047 dari kelas PGM I3, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Video kali ini bertujuan untuk mempresentasikan artikel jurnal yang telah dibuat pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Matematika MI yang diampu oleh Bapak Fuadila Ali Sofyan MPD. Oke, baiklah, jurnal yang telah saya susun kali ini berjudul Jenis Bahan Ajar yang digunakan sebagai media pembelajaran bangun ruang pada pelajaran matematika di SD Negeri 1 Kota Agung. Seperti hal yang telah kita ketahui bersama bahwa matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak jenis teknologi yang berakar dari ilmu matematika. Salah satu subbidang dasar dalam ilmu matematika adalah bangun ruang. Mempelajari dan mengenal bangun ruang akan memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi mengenai konsep dasar bentuk di sekitar kita. Pengukuran volume dan kuas suatu bangun ruang menjadi hal dasar dalam bidang ini. Demi pemahaman yang akan memberikan kemajuan pada para siswa dan siswi, pemberian materi pembelajaran seharusnya dapat dimaksimalkan. Salah satu hipotesis yang dapat diterapkan adalah penggunaan bahan ajar. Nah, bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bangun ruang yang dibuat dari karton. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Kota Agung dengan waktu penelitian selama 1 hari, yakni pada rentang tanggal 7-14 November 2021. Yang kedua, fokus penelitian adalah dengan memberikan pemahaman guna mendapatkan hasil penelitian mengenai keefektifan bahan ajar yang digunakan dalam materi bangun ruang matematika. Yang ketiga adalah sumber data yang digunakan adalah melalui hasil observasi dan kuesioner yang diisi oleh para peserta sampel penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitian dan metodologi penelitian. Nah, adapun untuk ruang lingkup penelitian dan metodologi penelitian yang akan dipergunakan sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup penelitian. Nah, untuk ruang lingkup penelitian yang digunakan adalah dengan memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai materi bangun ruang kepada para sampel penelitian dan dilakukan post-test dan pre-test guna mendapatkan hasil yang akan akurat. Kemudian metodologi penelitian. Adapun metodologi yang akan dipergunakan dalam proposal penelitian sebagai berikut. Yang pertama, siswa dijelaskan materi bangun ruang tanpa dengan menggunakan bahan ajar. Yang kedua, siswa diberikan soal latihan atau pretest mengenai bangun ruang. Yang ketiga, siswa diperintahkan untuk mengisi kuesioner penelitian. Yang keempat, siswa diberikan materi bangun datar dengan menggunakan bahan ruang. Dan yang kelima, siswa dipersilakan untuk mengisi soal latihan post-test mengenai bangun ruang. Dan yang keenam, siswa dipersilahkan untuk mengisi kuesioner penelitian. Lalu untuk subjek penelitian pada kali ini adalah para peserta didik yang sedang mempelajari materi bangun ruang. Adapun untuk populasi dan sampel penelitian, untuk populasi penelitian adalah semua siswa dan siswi SD Negeri 1 Kota Agung yang sedang mempelajari materi bangun ruang, khususnya pada kelas 5 SD. Sedangkan yang menjadi sampel penelitian adalah salah satu kelas yang ada di SD Negeri 1 Kota Agung pada kelas 5 SD. Oke, baiklah. Berdasarkan dengan hasil pretest di mana para siswa hanya diberikan penjelasan melalui metode textbook dan hanya dengan membaca materi yang disediakan, para siswa hanya memahami beberapa jenis rumus saja dalam pembelajaran bangun ruang. Sementara dalam proses pengerjaan soal mereka, para siswa hanya memiliki pemahaman sedikit seperti mereka hanya mampu mengerjakan soal-soal hanya dalam bentuk gambar. Nah, sementara saat diberikan soal cerita, mereka tidak mampu mengerjakannya. Namun, pada saat setelah post-test diberikan, hasil yang didapat cukup berbeda.
Post-test yang dilakukan dengan cara memberikan soal yang berbeda dari soal pretest kepada para siswa dan siswi, akan tetapi dengan pola soal yang sama. Berdasarkan dengan hasil nilai para peserta didik dalam mengerjakan post-test, didapatkan peningkatan hasil yang cukup memuaskan. Peningkatan didasarkan pada jumlah banyaknya siswa yang memperoleh nilai 60 dan di atas angka 60. Berdasarkan dengan hasil kuesioner yang diberikan, kurang lebih sebanyak 80% siswa dan siswi lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar. Kuesioner ini diberikan setelah mereka selesai mengerjakan post-test dan pretest, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa dan siswi lebih tertarik dan memahami materi pembelajaran dalam subbidang bangun ruang dengan menggunakan bahan ajar, sehingga penggunaan bahan ajar akan memberikan nilai positif dalam perkembangan anak. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai artikel saya yang berjudul jenis bahan ajar yang digunakan sebagai media pembelajaran bangun ruang pada pelajaran matematika di SD Negeri 1 Kota Agung. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.